Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada hari ini di pertemuan kedua di mata kuliah auditing. Setelah minggu lalu kita membahas terkait dengan definisi audit. Nah, minggu ini kita akan membahas format dari laporan audit. Jadi saya batasi hari ini hanya bicara tentang format laporan audit itu seperti apa. Namun seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Baca doa untuk keberkahan proses belajar hari ini, saya persilakan. Teman-teman, sebelum masuk di materi kali ini di laporan audit, saya ingin mengulang sedikit, kira-kira mudah-mudahan masih ada yang ingat definisi audit itu apa. Ada yang mau angkat tangan? Atau saya tunjuk nih? Ya. Oh, oke. Oke. Silakan. Kalau dari materi yang kemarin dari Bapak sampaikan, audit itu suatu proses pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti yang sudah kita cari, kita temukan untuk nanti kita tahu, untuk nanti kita evaluasi apakah buktinya ini udah cukup memberikan keyakinan terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, apakah sudah bebas dari salah saji material. Ya, baik, terima kasih Meli. Itu tadi teman-teman pengulangan dari materi yang kemarin. Mudah-mudahan sama ya Mas ya pemahamannya ya. Nah, sebelum saya mulai di pertemuan kedua ini, adapun capaian pembelajaran kita dari pertemuan kedua ini hanya ada satu teman-teman, yaitu di mana kita mampu untuk menjelaskan tentang laporan audit independen. Karena laporan audit independen ini adalah esensial dari sebuah proses audit. Nah, tetapi saya batasi pada pertemuan kali ini kita hanya bicara tentang format isi kontennya. Tidak sampai bagaimana suatu opini diberikan oleh auditor. Nah, jadi kita batasi. Karena untuk menjelaskan itu ada pertemuan tersendiri nanti di pertemuan kelima. Ya, mohon bersabar ya. Nah, ini bahan kajian kita, laporan audit. Jadi kita akan bahas formatnya secara utuh. Ya, ada pertanyaan untuk teman-teman jawab. Silakan yang ingin bertanya, yang ingin menjawab angkat tangan. Kalau tidak ada terpaksa saya pilih dari teman-teman. Apakah laporan audit itu harus tepat waktu? Billy, ada mau jawab? Menurut saya, apakah laporan audit harus tepat waktu? Menurut saya ya, harus tepat waktu, karena dari mengaudit itu sendiri kita kan memiliki waktu atau man hour ya, itu udah ditentukan sendiri. Dan salah satu dari audit itu ada perencanaan. Kita sudah merencanakan untuk mengaudit itu waktunya bervariasi. Dan apakah harus tepat waktu? Ya pasti harus tepat karena sudah direncanakan. Terima kasih Billy. Memang laporan audit itu harus tepat waktu sesuai dengan perencanaan. Jadi kalau tidak sesuai dengan perencanaan artinya bisa jadi akan menimbulkan resiko biaya tambahan. Nah, jadi masalahnya di sini adalah tidak semua biaya tambahan itu bisa kita bebankan kepada auditi atau kepada klien kita. Makanya kalau kita sudah merencanakan 2 minggu misalnya, 40 hari kerja misalnya, pekerjaan itu sudah harus selesai tepat waktu, bahkan sebelum itu jauh lebih baik. Artinya kalau kita bisa selesai sebelum, ada biaya yang bisa kita hemat. Nah, apa aja sih isi dari laporan audit? Ini pertanyaan yang kedua. Pada dasarnya laporan audit itu pada intinya adalah opini yang diberikan oleh akuntan publik. Audit yang utama adalah lembar opini. Nah, selain support dokumen yang memang harus ada dalam buku audit. Nah, selanjutnya fungsi dari laporan audit ini adalah
media kita untuk berkomunikasi dengan stakeholder atau pengguna laporan keuangan. Makanya perusahaan itu menggunakan laporan audit sebagai media untuk berkomunikasi dengan pihak yang pengguna. Bentuk medianya apa, Pak? Cara berkomunikasinya apa, Pak? Cara komunikasinya adalah dengan menyajikan informasi keuangan. Jadi dengan laporan audit saja, para pengguna itu sudah paham maksudnya apa. Jadi kita auditi atau klien atau perusahaan atau pihak manajemen tidak perlu datang satu-satu ke stakeholder. Kemudian fungsi dari laporan audit ini juga untuk menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan manajemen. Di situ ada jelas auditor tanggung jawabnya apa, manajemen tanggung jawabnya apa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita hanya akan membahas format dari laporan audit. Di sini SA itu sudah mengatur ya teman-teman, di SA 700 isinya ada judul laporan. Misalnya laporan auditor independen. Pihak yang dituju PT XXX, alamatnya di mana disebutkan di situ di 2 lembar itu. Kemudian ada paragraf pendahuluan bahwa kami telah melakukan proses audit bla 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 untuk PT X. Adapun yang kami periksa ada neraca, laba rugi, ada LPE, ada arus kas dan CLK, itu dijelaskan semua. Kemudian itu masuk kategori skop pemeriksaan, misalnya hanya periode kapan? Periode 2021, periode 2022. Berarti kita hanya akan memeriksa di tahun itu, tidak untuk tahun yang tidak disebutkan. Kemudian di situ juga kita jelaskan tanggung jawab. Manajemen itu tanggung jawabnya apa, kita tanggung jawabnya apa. Tanggung jawab manajemen apa? Menyajikan laporan sesuai dengan apa, Billy? Standar. Iya, sesuai dengan standar. Ada berapa standar kita? Standar laporan keuangan kita? Di Indonesia yang diakui, yang berlaku umum? Ada berapa? 4. Ada 4, apa aja? SAK, etap, SAP, ya, syariah, sama satu lagi. EM, KM. Jadi ada 5 yang berlaku umum di Indonesia. Untuk yang SAK etap 2025 itu efektif menjadi SAK EP atau SAK entitas privat. Nah, itu sudah efektif nanti. Kemudian ada pernyataan pendapat opini ini di bagian terakhir. Misalnya berdasarkan bla 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 bla, kami menyatakan bahwa wajar untuk semua hal yang material. Kurang lebih kontennya seperti itu. Nah, di sini tanggung jawab kita sebagai auditor adalah terbatas pada pemberian opini atas kewajiban penyajian laporan keuangan tadi. Berarti batasnya adalah pada sampai di mana sesuatu itu laporan yang disusun itu sesuai dengan standar. Nah, tanggung jawab hukum itu muncul karena 2 hal. Pertama karena kesengajaan auditor, yang kedua karena tuntutan dari undang-undang. Kesengajaan kita itu misalnya kita melakukan pelanggaran terhadap SPK, kita tidak patuh. Di SPK 2 minggu, kita 4 minggu baru selesai misalnya, dengan sengaja. Jadi kalau kita dilaporkan oleh klien, ya itu menjadi tanggung jawab kita. Kemudian kita lalai menerapkan standar atau standar audit, tidak kita lakukan secara utuh. Kemudian kita bekerja sama melakukan kecurangan bersama klien. Itu sengaja, misalnya dengan iming-iming, tolonglah Pak kas kita dinaikin. Kalau berhasil Pak, nanti kita kasihlah Pak berapa persen dari yang kita dapat. Nah, itu namanya bekerja sama dalam proses kecurangan. Nah, atas tindakan yang seperti itu, kita bisa dikenakan tanggung jawab hukum sebagai auditor. Kemudian di sekarang undang-undang itu mengatur kita untuk ikut serta dalam hal melaporkan aktivitas-aktivitas keuangan yang mencurigakan. Contohnya tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi. Nah, kita sebagai auditor sudah tidak boleh untuk menutup mata. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, Benly, ada apa pertanyaannya? Ingin bertanya, Bang. Jadi Sejak kapan saya jadi abang kamu? mau izin bertanya, Pak. Berarti kalau misalnya sepanjang proses pemeriksaan lalu ternyata ditemukan kecurangan oleh klien, yang dilakukan oleh klien, itu kita melaporkannya kemana ya? Oh, okay.
Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Misalnya nih, dalam proses audit kita menemukan proses penggalapan pajak. Kemana sih kita lapornya? Otomatis ke Dirjen Pajak. Yang terdekat lah, misalnya KPP Pratama di sini Pontianak. Ada proses kong kali kong antara klien dengan, katakan dia ada kerjasama nih dengan pihak pemerintah. Terus ada kong kali kong kita temukan di situ. Nah, kita wajib lapor ke minimal ke kejaksaan atau ke tindak pidana tipikor yang korupsi. Jadi wajib kita untuk lapor. Dan paling wajib kita bisa melapor melalui website IAPI di Dewan Komite Profesi kita. Bagaimana Meli? Cukup? Oke, sama-sama. Nah, ini dari proses yang saya sampaikan tadi, simpulannya teman-teman, laporan audit itu adalah hal yang esensial, artinya penting dalam penugasan audit dan asuransi, karena tadi fungsinya adalah media komunikasi dengan pihak pengguna dari laporan keuangan atau stakeholders. Kemudian laporan audit ini adalah tahap akhir dari keseluruhan proses audit yang kita lakukan. Mulai dari perencanaan, mulai dari mitigasi risiko, mulai dari proses audit lapangan, sampai kita komunikasi dengan partner kita, komunikasi kemudian dengan pihak manajemen di manajemen meeting. Nah, di tahap akhir inilah kita mengeluarkan yang namanya laporan audit. Selesailah proses audit yang kita lakukan sampai dengan opini itu terbit. Tetapi tanggung jawab kita tidak sampai di situ. Nah, minimal audit kita itu bisa digunakan 5 tahun ke depan. Kan ada case waktu itu, mungkin teman-teman pernah baca dan dengar, ada satu minimarket yang cukup besar di Indonesia. Berdasarkan hasil audit, tiba-tiba hasil auditnya bagus, tapi 1 tahun jalan dia bankrupt. Akhirnya tutup seluruh gerainya di Indonesia. Kalau di Pontianak dia memang belum masuk, karena mungkin agak mahal kalau untuk franchise-nya. Tapi kalau di Jakarta, di Bandung, dia udah banyak. Dan banyak yang tutup gara-gara ternyata ada kong kali kong, proses kerjasama, dan ada proses kelalaian prosedur dalam proses auditnya. Sehingga sangat tidak mungkin teman-teman, ketika perusahaan itu kita audit, going concern-nya itu hanya 1 tahun, itu sangat tidak mungkin. Dia minimal bisa menyentuh 5 tahun. Nah, ini tugas mandiri untuk teman-teman di minggu depan. Nah, cari satu laporan audit entitas bisnis yang sudah diaudit, lalu pelajari formatnya, jelaskan hasil dari pengamatan kalian, cara pengerjaannya di folio bergaris, dikumpulkannya 3 hari sebelum kita bertemu seperti biasa. Jadi ada 3 hari sebelum itu kalian sudah wajib untuk mengumpulkannya di meja saya. Baik teman-teman, mudah-mudahan yang tidak seberapa ini bermanfaat untuk teman-teman di masa yang akan datang. Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat sehingga kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.